Moh David, Johnny Arta, Moni Mostar, Samuel Sitomorang, Erlina Savitri, Ilham, Helmi, Yatno, Kemplung Stres, dan seluruh penonton di channel ini, terima kasih telah memberikan masukan dan semangat untuk keberlangsungan channel ini. Saran, kritik, ataupun request selalu terbuka untuk kalian melalui kolom komentar ya. Dan tanpa basa-basi lagi, silahkan menonton alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Benjamin Gates atau yang biasa dipanggil Ben. Pada malam itu, ia berada di loteng rumah menemukan sebuah buku kontroversial milik kakeknya, yang mana setelah melihat cucunya memegang buku tersebut, sang kakek memutuskan untuk menceritakan isi dari buku setebal ratusan halaman itu. Cerita bermula pada tahun 1832. Kita diperkenalkan oleh tokoh terkenal pada masa itu yang bernama Charles Carroll. Beliau adalah salah satu penanda tangan surat deklarasi kemerdekaan Amerika yang masih hidup. Selain itu, beliau merupakan anggota dari sebuah lembaga rahasia yang dikenal dengan nama Remason. Saat ini Charles dalam kondisi sekarat ingin menemui Presiden Andrew Jackson di Gedung Putih untuk menyampaikan pesan rahasia, namun sayang Presiden saat ini sedang tidak ada di tempat. Charles yang menyadari waktunya tidak lama lagi, lalu menyampaikan pesan rahasia tersebut kepada sang kusir pribadinya yang bernama Thomas Gates yang dari silsilah perdarahan. Thomas Gates ini merupakan kakek dari kakek Ben saat ini. Pesan rahasia dari Charles tidak lain adalah mengenai keberadaan harta karun yang melebihi imajinasi manusia. 1000 tahun menghilang, harta itu ditemukan oleh para kesatria Templar di sebuah ruangan rahasia di bawah kuil Raja Mesir kuno. Para kesatria menganggap nilai harta karun tersebut terlalu fantastis untuk warga sipil seperti kita ataupun bahkan untuk seorang raja sekalipun. Maka dari itu, para kesatria tersebut menyelundupkan harta karun itu keluar Mesir untuk disimpan di suatu tempat yang super rahasia. Untuk menghormati lokasi harta karun tersebut, para kesatria Templar membentuk persaudaraan yang disebut Remason. Di waktu yang berbeda saat revolusi Amerika sedang pecah, keluarga Remason memutuskan untuk membuat petunjuk di mana letak harta karun itu berada dengan membuat petunjuk-petunjuk yang dipecah demi agar harta karun tersebut tidak jatuh ke tangan orang Inggris. Seiring berjalannya waktu, petunjuk-petunjuk itu hilang dan dilupakan sampai tersisa satu petunjuk, dan itu adalah rahasia yang dipercayakan oleh Charles pada Thomas Gates yang berupa kertas dengan bertuliskan rahasia itu berada di Charlotte. Cerita sang kakek pun harus terhenti setelah ayah Ben yaitu Patrick Gates datang dan meminta agar Ben untuk tidak percaya dengan cerita kakeknya karena 4 generasi Gates sebelumnya mendedikasikan hidupnya untuk mencari harta karun tersebut, akan tetapi mereka tidak dapat menemukan harta karun yang dimaksud. Singkat cerita, saat ini Ben telah tumbuh dewasa. Ben yang bersama temannya yang bernama Riley, Ian dan beberapa orang lainnya sedang mencari sebuah kapal tua untuk mencari petunjuk-petunjuk harta karun di sebuah tempat di kutub Antartika. Di tengah penyisiran lokasi, tiba-tiba alat pelacak Ben berbunyi. Dia pun memastikan sinyal tersebut dengan menggali salju, dan benar saja terdapat kapal kuno tertimbun salju tepat di bawah kaki Ben saat ini. Selesai melakukan penggalian, mereka pun mulai masuk ke dalam kapal dan berharap ada harta karun yang bisa mereka temukan. Tetapi sayang sekali mereka tidak menemukan harta karun, melainkan mereka hanya menemukan tong berisi bubuk mesiu. Di dalam kapal tersebut, Ben tak sengaja menemukan mayat sang kapten yang sedang memegang sebuah tong. Saat Ben memeriksa tongnya, Ben menemukan sebuah kotak yang berisi pipa kayu dengan ukiran unik. Ben yang melihat benda tersebut lalu mengoleskan darahnya ke pipa kayu tersebut, dan voila! Dengan darah tersebut, Ben dan yang lain dapat menemukan petunjuk berikutnya untuk menemukan harta karun tersebut.
Dengan sekejap, Ben dapat memecahkan maksud dari petunjuk tersebut. Ben menyimpulkan bahwa mereka harus mencari deklarasi kemerdekaan Amerika karena di bagian belakang deklarasi tersebut ada sebuah petunjuk selanjutnya. Karena deklarasi kemerdekaan adalah dokumen yang dilindungi oleh pihak negara, Ian menawarkan untuk mencuri dokumen deklarasinya, tetapi Ben tidak sependapat dengannya karena dia tidak mau berurusan dengan penegak hukum. Merasa sudah tidak sepaham lagi dengan Ben, Ian memutuskan untuk mengkhianati Ben. Melihat pistol yang dibawa Ian, Ben pun mencoba menyelamatkan diri dengan berdalih apabila dia dibunuh, Ian tidak akan memecahkan teka-teki selanjutnya. Seolah tidak mendengar omongan Ben, Ian tetap akan menggulung Ben pada saat itu juga, akan tetapi Ben diselamatkan oleh keadaan saat itu karena flare yang dilemparkan oleh Ben membuat bubuk mesiu di ruangan tersebut terbakar dan membuat kapal kuno itu meledak. Untuk mencegah Ian mencuri naskah deklarasi kemerdekaan, Ben dan Riley melaporkan perencanaan perampokan ini ke Gedung Arsip Nasional. Ben dan Riley bertemu dengan Abigail Chase selaku pengelola tempat tersebut. Ben pun mengungkapkan rencana Ian tersebut dan Ben juga mengungkapkan bahwa di belakang dokumen tersebut ada peta yang dapat menuntun kita ke lokasi harta karun. Mendengar celotehan Ben yang terdengar tidak masuk akal, Abigail pun lalu memotong penjelasan Ben dan menerangkan kepada Ben bahwa keamanan dokumen tersebut sangatlah ketat dan tinggi sehingga mustahil apabila dokumen itu dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak didengar oleh Abigail, Ben berpikir untuk mencuri dokumen tersebut terlebih dahulu sebelum Ian mencurinya. Riley kemudian membawa Ben menuju ke perpustakaan lalu menjelaskan bahwa dokumen deklarasi kemerdekaan ini dijaga dengan sangat ketat, ada pengawal yang berjaga, CCTV yang selalu mengintai, ditambah lagi di bingkai dokumen tersebut menggunakan kaca anti peluru dan sensor panas. Selain itu, di saat museum tutup atau di malam hari, otomatis dokumen tersebut dibawa ke ruang pemeliharaan yang berada di bawah tanah dengan beton setebal 4 kaki dan pintu baja yang dibuka dengan kunci kombinasi dan juga akses geometri. Ben berencana akan mencuri barang tersebut di saat dokumen deklarasi tersebut berada di ruang pemeliharaan, tepatnya di saat museum tersebut mengadakan pesta tepat besok malam. Rencana mereka pun dimulai dengan Riley yang membobol sistem security museum tersebut untuk meretas CCTV. Di sisi lain, Ben sendiri menyiapkan hadiah barang antik untuk Abigail yang sudah diberi cairan khusus yang berfungsi untuk mendapatkan sidik jarinya. Dengan menyamar menjadi petugas dekorasi di pesta tersebut, Ben dapat dengan mudah masuk ke museum lalu berganti kostum jas untuk menyamar menjadi tamu undangan. Di saat berbaur dengan tamu, dia bertemu dengan Abigail dan momen tersebut dimanfaatkan oleh Ben untuk mengambil gelas champagne milik Abigail yang nantinya akan digunakan Ben untuk mengkloning sidik jari Abigail. Unbelievable. Berhasil mengkopi sidik jari Abigail, Ben pun bergegas menuju ke ruangan pemeliharaan, sementara di sisi lain Riley mulai meretas CCTV security dari luar gedung. CCTV yang sudah diretas membuat Ben cukup tenang melakukan aksi pencurian ini. Bermodalkan sidik jari dari Abigail, dia dapat dengan mudah melewati akses lift hingga Ben dapat mencapai pintu akses terakhir di ruang pemeliharaan. Ben menggunakan senter untuk mengetahui bekas sidik jari yang terdapat pada panel security, di mana dari situ dia dapat memprediksi password yang digunakan Abigail untuk masuk ke ruangan tersebut.
Sementara pada waktu yang bersamaan, Ian dan kelompoknya kini sudah mulai membobol saluran udara untuk mencuri dokumen deklarasi tersebut. Berbeda dengan cara Ben, ia harus menggunakan cara kasar untuk masuk ke museum tersebut dengan melumpuhkan satu penjaga dan menggunakan kartu akses penjaga tersebut menuju ke ruang pemeliharaan. Ben yang sedang berusaha membuka bingkai dokumen tersebut harus dikejutkan dengan berita dari Riley karena CCTV security yang mereka retas telah diretas oleh kelompok Ian. Ben yang merasa terpojok pun memutuskan membawa deklarasi tersebut sekaligus dengan bingkainya. Saat Ben akan menutup lift, tiba-tiba dia dikejutkan kedatangan Ian dan kelompoknya yang mana Ian lalu mencoba melumpuhkan Ben, akan tetapi dia dapat tetap kabur karena berlindung di balik bingkai dokumen deklarasi. Dapat menghindar dari tembakan Ian, ia pun menggulung dokumen deklarasinya dengan cepat. Di sisi lain, Abigail kini telah mengetahui dari petugas bahwa Ben tidak ada dalam daftar undangan pada malam tersebut. Keluar dari lift, Ben bersembunyi di toko merchandise museum dengan menyembunyikan gulungan tersebut di balik jasnya. Karyawan di tempat itu pun memperingatkan dengan halus kepada Ben untuk membayar barang bawaannya, akan tetapi Ben tidak membawa uang yang cukup. Selesai dengan urusan toko merchandise, Ben pun bergegas untuk keluar gedung, akan tetapi yang dia tidak ketahui, dia ternyata dibuntuti Abigail hingga keluar museum. Sementara dari dalam gedung, pihak security dikejutkan dengan kehilangan naskah deklarasi yang asli, lalu mereka pun mengaktifkan alarm pencurian yang membuat Abigail yakin bahwa Ben lah yang telah mencuri naskah tersebut. Ben yang lebih ingin menyelamatkan diri daripada ditangkap polisi pun memberikan naskah tersebut ke Abigail, akan tetapi sebelum naskah itu diamankan kembali ke dalam museum, Abigail dibawa pergi oleh Ian dan kelompoknya. Ben yang geram melihat aksi kekerasan yang dilakukan oleh Ian terhadap wanita pun memutuskan mengejar mobil Ian untuk menyelamatkan Abigail. Seperti film-film aksi pada umumnya, aksi kejar-mengejar aktor utama dan musuh utama pun menjadi sayang untuk dilewatkan. Manuver driver Ian yang brutal membuat Abigail terpelanting keluar dari kendaraan. Bersyukur Abigail dapat diselamatkan oleh Ben, walaupun Abigail harus kehilangan naskah deklarasinya tanpa dia ketahui bahwa Ben telah memberikan naskah deklarasi palsu yang dia beli dari toko merchandise tadi. Di museum, kini telah didatangi oleh FBI yang menyelidiki hilangnya dokumen berharga tersebut. Pimpinan mereka yang bernama Peter pun melakukan identifikasi melalui rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman tersebut, mereka berhasil mengidentifikasi bahwa pencuri dokumen tersebut ialah Benjamin Kidd. Tidak perlu waktu lama, FBI pun menuju ke apartemen Ben dan menggeledah tempat tersebut. Dari penggeledahan yang dilakukan oleh FBI, mereka menemukan data bahwa Ben ini merupakan sosok yang multi-talent. Otak kanannya dilatih dengan begitu keras hingga pada usia 42 tahun, Ben telah menjadi ahli sejarah, sarjana teknik mesin, mantan angkatan laut, dan lulusan beberapa pusat pelatihan militer lintas benua. Di sisi lain, walaupun Ian tidak mendapatkan dokumen deklarasinya, dia tidak menyerah dan mencari petunjuk lain dari kata-kata yang mereka temukan sebelumnya di kapal. Untuk mengamankan diri, Ben lalu pergi mengunjungi rumah ayahnya. Ben menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia menemukan petunjuk baru tentang harta karun yang selama ini mereka cari-cari, akan tetapi sang ayah tidak percaya dan menganggap Ben melakukan hal yang sia-sia. Masa bodoh dengan penolakan sang ayah, mereka pun mulai mencari petunjuk di bagian belakang dokumen deklarasi dengan menggosokkan kapas yang dilumuri dengan asam jeruk, akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil apa-apa.
Dari kejauhan, Patrick memberikan saran untuk menaikkan suhu tepat di olesan asam jeruk tersebut dan benar saja. Kini di belakang deklarasi tersebut tertulis kode yang setelah Ben teliti, kode tersebut merupakan sandi Ottendorff. Ben lalu meminta ayahnya untuk mengeluarkan surat silent code yang disimpannya dulu, akan tetapi dokumen tersebut ternyata sudah disumbangkan sang ayah ke Institut Franklin di Philadelphia. Beberapa waktu berselang, FBI mendatangi rumah ayah Ben dan menemukan sang ayah sudah dalam keadaan terikat di kursi. Sang ayah pun diinterogasi untuk mengetahui di mana lokasi Ben saat ini. Akan tetapi, sang ayah mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan anaknya saat ini. Di Institut Franklin, Riley yang berada di luar gedung meminta anak kecil untuk mencatat huruf dari surat silent code berdasarkan sandi Ottendorff dengan imbalan $1 yang pada waktu bersamaan, Ian beserta anak buahnya berada di tempat yang sama. Di tengah sang anak mencatat huruf-huruf tersebut, Ian mulai curiga dan mencoba membuntuti sang anak sampai keluar gedung. Akan tetapi tepat sebelum ketahuan oleh Ian, Riley sudah dapat memprediksi huruf selanjutnya dan pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Riley pun menemui Ben dan Abigail untuk menginformasikan tentang hasil temuannya. Setelah diskusi panjang lebar, Ben menyimpulkan petunjuk selanjutnya untuk menemukan harta karun tersebut terletak di lonceng Liberty pada waktu tertentu, yang mana Ben mendapatkan kemungkinan waktu tersebut yaitu jam 3:22 sesuai dengan apa yang tertera di lukisan gedung Independen dalam uang $100. Ian yang tak kehabisan akal mencoba berkomunikasi dengan anak tadi agar mau memberikan kata yang diminta Riley. Dengan imbalan $100, anak tersebut dengan tidak ragu memberikan kata tersebut kepada Ian yang selanjutnya Ian mencari informasi tentang kata tersebut melalui internet. Ben dan Riley kini telah berada di gedung Independen di mana mereka harus melewati area terlarang untuk dapat naik ke lokasi lonceng Liberty. Tak cukup menyulitkan bagi Ben untuk menemukan petunjuk dari atas di mana pada jam 3:22 bayangan atap dari gedung Independen seolah menunjuk ke sebuah dinding yang ketika Ben mencoba membongkar salah satu dinding tersebut, dia menemukan sebuah kacamata purba. Ben, Riley, dan Abigail pun mencoba kacamata tersebut untuk melihat deklarasi. Ben menemukan sebuah lambang yang pernah terdapat di kepalanya. Di sela diskusi tentang petunjuk selanjutnya, mereka dikagetkan dengan kedatangan Ian dan kelompoknya. Tak mengherankan bagi Ben kalau Ian dapat sampai di tempat tersebut karena, selain pintar, Ian ini terlahir dari keluarga kerajaan Argentina yang memiliki kekayaan di luar nalar manusia. Untuk meloloskan diri, mereka memutuskan untuk berpencar dengan Ben yang membawa kacamata purba, sementara Abigail dan Riley membawa deklarasi kemerdekaannya. Banyaknya anggota Ian yang berada di sekitar gedung Independen tentunya membuat pergerakan Ben, Riley, dan Abigail mudah terdeteksi. Untuk menyelamatkan diri, Abigail dan Riley masuk ke sebuah pasar. Hampir saja Abigail dapat tertangkap, akan tetapi Abigail dilindungi oleh salah satu penjual di sana dengan alasan dia dikejar mantan suaminya yang telah melakukan KDRT. Sementara, di sisi lain Ben masih harus berjibaku dengan kejaran anak buah Ben hingga di suatu makam anak buah Ian harus melepaskan tembakan untuk mencegah pergerakan Ben. Ben yang begitu sulit dikepung membuat anak buah Ian mencoba melakukan pergerakan dari sudut lain yang mana kini membuat Ben terpojok di sebuah atap gedung, akan tetapi momen terpojok tersebut dapat dimanfaatkan oleh Ben untuk meloloskan diri dari mereka dengan melemparkan tas kosong yang mungkin mereka pikir itu berisi deklarasi kemerdekaan.
Singkat cerita, Riley dan Abigail akhirnya dapat lolos dari kejaran kelompok Ian, akan tetapi kurang awasnya Abigail saat berlari menyebabkan dia tertabrak sepeda hingga menyebabkan mereka kehilangan deklarasi kemerdekaannya karena dipungut oleh Ian. Riley pun mengkonfirmasi kepada Ben bahwa mereka telah kehilangan dokumennya, yang mana Ben tidak mau ambil pusing karena kacamata purba sebagai kunci petunjuk selanjutnya berada di tangannya dan dia meminta Riley dan Abigail untuk menemuinya di mobil. Baru juga beberapa detik di lokasi perjanjian, Ben dikejutkan dengan agen FBI yang menunggunya. Tanpa ada percakapan panjang, Ben lalu ditangkap sedangkan Abigail dan Riley memutuskan untuk kembali bersembunyi setelah tahu Ben ditangkap oleh pihak FBI. Di kantor FBI, Ben diinterogasi oleh Peter mengenai keberadaan deklarasi kemerdekaannya sekarang. Ben pun menjelaskan bahwa ia terpaksa mencuri dokumen tersebut agar tidak dicuri oleh Ian. Mendengar argumen Ben yang begitu membingungkan, Peter memberikan dua pilihan. Yang pertama, Ben akan masuk penjara dalam waktu yang lama, atau yang kedua, Ben masuk penjara dalam waktu yang singkat dengan catatan dia dapat membantu FBI untuk merebut deklarasi tersebut dari tangan Ian. Di tengah interogasi, tiba-tiba ponsel Ben menerima panggilan dari Ian melalui telepon umum karena Ian sendiri mengetahui bahwa Ben kini berada di kantor polisi. Ian meminta Ben untuk menemuinya di pelabuhan USS besok pada jam 10 dengan membawa kacamata purbanya, dan Ian meminta agar pihak FBI tidak ikut campur dalam masalahnya dengan Ben. Keesokan harinya, para anggota FBI sudah berada di posisi mereka masing-masing untuk mengintai pertemuan Ben dan Ian. Di tengah pengintaian, anak buah Ian yang menyamar menjadi turis pun mendekati Ben dan memintanya pergi ke bagian kanan pesawat. Tanpa ada curiga sedikit pun, FBI terus mengawasi pergerakan Ben hingga FBI harus mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Ben ketika melihat Ben kabur dengan terjun ke laut. Berkat bantuan dari anak buah Ian, Ben dapat kabur dari kejaran FBI dengan selamat. Mereka lalu membawa Ben untuk bertemu dengan Ian. Dengan meyakinkan, Ben menjelaskan kepada Ian bahwa setelah dia membaca deklarasinya dengan kacamata purba tersebut, Ben menyimpulkan harta karun yang dimaksud adalah Wall of Wall Street. Ia mengungkapkan bagaimana Wall of Wall Street ini menjadi kunci perekonomian di setiap negara di dunia. Ian yang tidak cukup yakin dengan jawaban meracau Ben pun menggunakan taktik ancaman dengan menangkap sang ayah, di mana setelah Ben melihat pergelangan tangan sang ayah diisolasi dengan plester seadanya, Ben lalu mengaku kepada Ian bahwa dia menemukan simbol yang berada di gereja Trinity. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam gereja Trinity. Untuk mencari petunjuk selanjutnya, mereka kembali mencari petunjuk di deklarasi tersebut. Mereka menemukan petunjuk berupa kata yaitu Parkingstone Land. Ben menjelaskan bahwa Parkingstone Land ini merupakan salah satu pendiri gereja tersebut yang kini dimakamkan tepat di bawah gereja ini, yang mana setelah mendengar penjelasan Ben tersebut, mereka memutuskan untuk mencari kuburan Parkingstone di ruangan bawah tanah. Menemukan kuburan yang dimaksud, anak buah Ian pun membongkar kuburan tersebut, dan terkejutnya mereka, di ujung kuburan tersebut seperti ada terowongan misterius yang mana setelah mereka telusuri, di ujung terowongan tersebut terdapat lubang yang sangat dalam lengkap dengan tangga di pinggir dan sebuah lift primitif. Tangga yang lapuk dan berbahaya membuat Ian memerintahkan ayah Ben berjalan menyusuri tangga terlebih dahulu. Dengan agak gemetar dia menuruni anak tangga satu persatu, akan tetapi baru beberapa langkah berjalan, Ian harus sudah kehilangan satu anak buahnya karena dia menginjak anak tangga yang sudah lapuk.
Getaran yang diakibatkan jatuhnya anak buah Ian tadi rupanya membuat anak tangga yang lain koyak hingga menyebabkan Ben dan Abigail harus terjatuh, akan tetapi mereka dapat selamat dan melanjutkan perjalanan ke dasar menggunakan lift bersama Ian. Di dasar lubang, mereka memasuki ruangan kosong dan setelah beberapa saat, Ben tampak frustasi karena tidak menemukan petunjuk selanjutnya. Ian yang lagi-lagi tidak percaya dengan keluh kesah Ben, mengancamnya dengan meninggalkan Ben dan kawan-kawannya di bawah tanah, sedangkan Ian akan naik dengan lift beserta anak buahnya. Mendengar hal tersebut, ayah Ben memberitahukan petunjuk selanjutnya kepada Ian bahwa petunjuk selanjutnya mengarah ke sebuah gereja besar di utara Boston. Namun, setelah mendengar petunjuk dari ayah Ben tersebut, Ian tetap meninggalkan Ben di bawah dengan maksud untuk mencegah Ben menemukan harta karun tersebut terlebih dahulu. Setelah Ian dan Ben berpisah, Ben kembali memasuki ruangan tersebut dan ayah Ben menjelaskan bahwa petunjuk yang dia berikan adalah palsu. Ayah Ben yakin bahwa harta karun tersebut berada di sini. Setelah mencari-cari petunjuk di ruangan tersebut, Ben menemukan sebuah tombol yang dapat membuka pintu di ujung ruangan. Kondisi ruangan yang berantakan membuat mereka kaget dan menyimpulkan bahwa sudah ada orang yang terlebih dahulu sampai di ruangan ini untuk mengamankan harta karunnya. Ben yang masih tidak menyerah lalu mencari petunjuk lainnya dan akhirnya dia menemukan tombol aneh yang mana setelah diamati lebih lanjut, kunci tersebut mirip dengan bentuk pipa rokok yang ditemukan di awal scene tadi. Berhasil membuka pintu tersebut, kini mereka ditakjubkan dengan harta karun yang luar biasa banyak dan bersejarah yang mungkin. Jumlah harta karun ini mampu menjadikan seseorang menjadi Firaun di masa modern. Selain barang antik dan mewah, mereka juga menemukan jalur lain menuju ke atas untuk dapat mereka gunakan menyelamatkan diri. Di atas, Ben sudah disambut oleh Peter dan mengajaknya berbincang empat mata. Yaitu dia akan menyerahkan harta karun yang mereka temukan dengan nilai kurang lebih 10 miliar dolar dengan syarat nama baik Abigail harus dipulihkan. Selain itu, Ben juga menginginkan agar seluruh keluarga Gates diberikan kehormatan karena telah berhasil menemukan harta karunnya dengan bantuan sahabatnya yaitu Riley. Dan yang terakhir, Ben meminta FBI untuk menangkap Ian yang sudah menyandra dan melakukan percobaan pembunuhan kepada ayah. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita petik dari film ini yakni kegigihan dalam melakukan sesuatu cepat atau lambat akan membuahkan hasil. Entah hasil tersebut banyak atau tidak, tetapi yang pasti hasil tersebut akan cukup untuk memenuhi kehidupan kita. Sekian video kali ini, Patrick dan segenap kru undur diri. Terima kasih telah menonton dan mensupport video kita. Bye-bye.